Сьогодні Берлін, перемовини з канцлером Шольцем, щойно зустріч з президентом Штайнмаєром, буде новий оборонний пакет для України від Німеччини. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Misi gagal Zelensky keliling Eropa. Volodymyr Zelensky baru saja menyelesaikan lawatan keliling sejumlah negara utama Eropa, dimulai dari Inggris, Prancis, Serbia, Italia, lalu diakhiri di Jerman. Tur itu dimaksudkan dalam apa yang disebutnya usaha mempresentasikan rencana kemenangan atau victory plan yang disusun Zelensky. Lewat postingan terbaru di akun Telegramnya, Zelensky menyatakan upaya mewujudkan perdamaian di Ukraina adalah saat negaranya kuat. Untuk menuju ke posisi itu, Zelensky menyatakan negaranya butuh pasukan senjata baru yang lebih kuat dan lebih jauh jangkauannya. Pasukannya di garis depan memerlukan dukungan kuat logistik militer yang menentukan guna merebut kemenangan atas Rusia. Ini bukan hanya sekedar daftar kebutuhan perlengkapan militer. Ini tentang meningkatnya tekanan agresor, kata Zelensky dalam rekaman video yang dipostingnya. Dari pernyataan ini mulai terjawab, victory plan ala Zelensky utamanya adalah permintaan Kiev agar diizinkan menggunakan rudal jarak jauh guna menggempur target-target di dalam wilayah Rusia. Mantan aktor film itu menambahkan, Rusia saat ini telah meningkatkan aliansinya dengan Korea Utara dan negara lainnya. Tidak hanya soal transfer senjata, pada saatnya kata Zelensky, tentara Korea Utara pun akan diterjunkan ke medan tempur Ukraina. Pernyataan itu tampaknya dibuat setelah Zelensky pulang dari Berlin mengakhiri lawatan luar negerinya setelah pertemuan di pangkalan udara Ramstein, Jerman, batal digelar. Semula kelompok kerja Ukraina akan menggelar pertemuan di Ramstein yang akan juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Volodymyr Zelensky sedianya akan turut hadir mempresentasikan lebih rinci lagi proposal kemenangannya di pertemuan ini. Lalu apa sebenarnya yang dibawa pulang Zelensky dari tur ke Inggris dan Eropa Baratnya? Benarkah ia gagal membawa pulang kabar baik bagi negaranya? Media terkemuka Jerman Bild menyebutkan tidak ada lagi perangkat keras militer Jerman untuk Ukraina. Ini adalah kesimpulan dari hasil pertemuan Volodymyr Zelensky dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin. Seorang pejabat tinggi pemerintah Jerman menambahkan Kiev tidak memiliki sumber daya untuk meluncurkan serangan balasan yang bisa membalikkan situasi perang. Olaf Scholz tidak secara lugas menolak permintaan Zelensky, tetapi secara diplomatis mengingatkan bantuan Jerman ke Ukraina tetaplah sesuai skema awal. Jerman termasuk pendonor terbesar Ukraina, baik dana untuk jaminan pengungsi asal Ukraina dan aneka senjata berat. Pejabat Kementerian Pertahanan Jerman melanjutkan, Berlin tidak akan lagi mengirim senjata berat ke Ukraina dan bahwa pengiriman bantuan jenis ini telah selesai. Istilah tersebut berlaku untuk tank, kendaraan tempur infanteri, pengangkut personel lapis baja, howitzer berpenggerak mandiri dan perangkat keras serupa. Berlin telah mengirimkan puluhan tank tempur Leopard 2 dan kendaraan tempur Marder yang sebagian besar kini telah rontok di medan pertempuran. Menurut Bild, paket bantuan militer baru senilai 1,4 miliar euro yang baru-baru dijanjikan Olaf Scholz sebenarnya merujuk pada komitmen tahun lalu. Sedangkan Jerman tetap tidak akan mengirimkan rudal Taurus seperti diinginkan Volodymyr Zelensky. Kanselir Jerman Olaf Scholz pun juga telah menghindari pertanyaan Zelensky tentang apakah Kiev akan diterima menjadi anggota NATO. Bild menggambarkan perjalanan pemimpin Ukraina tersebut ke seluruh Eropa untuk mendapatkan dukungan militer sebagai sebuah kegagalan. Menurut tabloid Jerman tersebut, Zelensky memiliki dua tujuan utama dalam benaknya ketika ia memulai perjalanan singkatnya bertemu dengan para pemimpin Barat.
Pertama adalah memperoleh izin untuk menggunakan senjata jarak jauh buatan luar negeri, termasuk rudal Taurus Jerman yang berjangkauan 500 km. Scholz sejauh ini menolak untuk menurutinya dengan alasan kekhawatiran eskalasi perang. Pengiriman pun seandainya terjadi akan dilakukan jika Berlin dapat menentukan targetnya sendiri. Tapi dengan begitu akan menjadikan Jerman sebagai peserta langsung dalam perang Ukraina melawan Rusia. Kedua adalah tentang percepatan aksesi NATO bagi Ukraina. KTT NATO di Washington beberapa waktu lalu menjanjikan jalur Ukraina menuju NATO tidak akan berubah. Bild menggambarkan dua tuntutan Ukraina tidak didengar di Berlin, sementara kanselir tidak secara tegas mengatakan tidak dan tidak ada tanggapan positif darinya juga. Kabar dari Berlin jelas berita buruk bagi Kiev yang pasukannya kocar-kacir seperti di front Ugledar, Pokrov, Zaporozhye, dan wilayah-wilayah lain di Donbas. Di Kursk, Rusia, sisa-sisa pasukan Ukraina yang terlibat operasi lintas batas ke wilayah Rusia terus dikejar dan dihancurkan. Gerak maju terbesar Ukraina memang hanya di Kursk, namun serangan awal Agustus 2024 ini diyakini diorkestrasi pasukan NATO baik di darat maupun dukungan data intelijennya. Rusia berhasil mengatasi serangan kejutan ini tanpa mengubah arah pertempuran di Donetsk dan Lugansk. Sepanjang musim panas dan musim gugur, pasukan Ukraina tidak banyak mengalami kemajuan dan justru menderita begitu banyak korban. Para pejabat di Kiev menyalahkan kinerja yang kurang memuaskan itu pada kebocoran intelijen dan pendukung baratnya yang terlambat memasok senjata. Sejak konflik dimulai awal tahun 2022, Jerman sekali lagi telah memberikan bantuan ke Ukraina senilai 5,2 miliar euro, termasuk tank Leopard dan peralatan militer berat lainnya. Pada bulan Agustus, media Jerman melaporkan pemerintah akan menghentikan pengiriman baru ke Kiev dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran negara. Pemerintah Jerman dan juga Perancis saat ini menghadapi tekanan kuat secara domestik akibat dukungan membabi butanya kepada Ukraina. Aliran bantuan yang jumlahnya luar biasa itu dinilai berkebalikan dengan upaya mengatasi persoalan ekonomi, finansial, inflasi, dan aneka kesulitan yang dihadapi warga negaranya. Sanksi bertubi-tubi oleh Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya ke Rusia realitasnya telah menjadi bumerang. Hilangnya minyak dan gas murah dari Rusia mengakibatkan industri-industri utama Jerman kelimpungan dan terancam kolaps. Padahal sebelumnya ekonomi Jerman tumbuh sangat perkasa karena tertolong ketersediaan minyak dan gas murah dari Rusia. Di sisi lain, membesarnya konflik di Timur Tengah juga turut mengubah arah perhatian Barat ke Israel. Ini situasi yang turut menambah suram masa depan Ukraina. Sementara kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat kini memasuki tahap akhir yang sangat kritis. Hasilnya akan sangat penting bagi banyak mitra asing Washington, khususnya bagi pemerintah saat ini di Kiev. Celakanya lawatan politik Zelensky ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu meninggalkan noda hitam, terutama bagi kubu Republik, Donald Trump dan pasangannya J.D. Vance. Sebelum Zelensky mendarat di Washington, media The New Yorker menyitir pernyataan Zelensky yang menggambarkan calon wakil presiden Donald Trump itu atau J.D. Vance sebagai terlalu radikal. Gara-garanya adalah J.D. Vance menyarankan dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina harus dipertimbangkan kembali dan bahwa kesepakatan damai mungkin memerlukan konsesi teritorial ke Rusia. Vance yang dikenal karena menentang bantuan ke Kiev secara konsisten berpendapat untuk merundingkan akhir perang, bahkan jika itu melibatkan penyerahan wilayah Ukraina. Pernyataan miring Zelensky itu oleh Donald Trump Jr., putra Donald Trump, dianggap mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat, sembari menyindir Zelensky berutang banyak dukungan pembayar pajak Amerika. Kunjungan Zelensky ke pabrik peluru artileri 155 mm di Scranton, Pennsylvania juga meninggalkan masalah. Lebih dari 3 juta peluru artileri buatan pabrik itu telah dikapalkan ke Ukraina selama perang. Zelensky dalam kunjungan ini mendapat akomodasi militer dan hanya ditemani para politisi kubu Demokrat. Ini meninggalkan kesan Zelensky diendos kubu Demokrat untuk menaikkan rating Kamala Harris sebagai kandidat presiden pengganti Joe Biden. Zelensky memang kemudian bertemu Donald Trump, tetapi pertemuan itu konon berlangsung
dingin dan hanya formalitas belaka. Trump sejak lama menjanjikan begitu berkuasa kembali dalam 1 jam berikutnya ia akan memulai upaya mengakhiri perang di Ukraina. Tribuners, Volodymyr Zelensky, pemimpin Ukraina yang masa jabatannya telah berakhir sejak tahun lalu, kini menghadapi prospek suram walau ia berbusa-busa menjanjikan pengakhiran perang. Tapi apa yang ada di benak Zelensky adalah usaha dalam sudut pandangnya sendiri mengabaikan realitas lapangan yang memperlihatkan Rusia di posisi jauh lebih kuat. Zelensky menolak berunding dengan Vladimir Putin, tapi mustahil juga melakukan pengakhiran perang tanpa Vladimir Putin. Dalam sudut pandang geopolitik, narasi Zelensky ini benar-benar menggambarkan sikap NATO yang tidak menghendaki Rusia unggul di Ukraina, tapi belum tahu cara memenangkannya atau mengalahkannya. Di Eropa, Ukraina seperti makin kehilangan dukungan, dan di Amerika, Zelensky membuka permusuhan dengan kubu Republik yang kemungkinan bakal kembali memenangkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.